Tahu ya, dalam pikiran mereka mungkin, ya gagal deh gua ngumpulin duit banyak. Nah, bikin deh berita. Nah, mungkin teman-teman nanya, mana nih kok nggak datang? Ya daripada digebukin satu kongkong, mendingan beritain yang kurang ajar, beritain yang nggak pantas. Dia tahu lah, Soulmate nggak akan mungkin nuntut. Dan saya mau ngapain nuntut juga? Saudara saya kok mereka semuanya. Ustadz Soleh Mahmud alias Ustadz Soulmate diterpa kabar tak sedap. Ironisnya, kabar tersebut menyeruak di tengah kebahagiaannya merayakan Idul Fitri sekaligus baru saja dikaruniai sang buah hati, Sultan Mahmud Kushairi yang lahir pada tanggal 22 Juli lalu. Pasalnya, menurut sebuah pemberitaan media lokal di Hong Kong belum lama ini memberitakan, jika Ustadz Soulmate dituding telah menaikkan tarif dakwah saat diundang oleh sebuah kelompok pengajian bernama Tarikul Jannah untuk memberikan tausiah bagi tenaga kerja Indonesia atau TKI di Hong Kong beberapa waktu lalu. Tidak hanya meminta tambahan honor, Ustadz Soulmate juga dituding meminta berbagai fasilitas, mulai dari transportasi hingga penginapan mewah. Bahkan yang lebih mengejutkan lagi, lantaran tidak tercapai kesepakatan, Ustadz Soulmate pun dikabarkan membatalkan secara sepihak undangan dakwah tersebut karena honor yang diberikan panitia tidak sesuai. Alhasil, tudingan miring yang dialamatkan pada dirinya itu pun membuat Ustadz yang melejit berkat program dakwahnya, kata Ustadz Soulmate itu, harus menelan rasa kecewa karena dicap sebagai Ustadz yang materialistis. Namun seolah enggan dipusingkan dengan berbagai pemberitaan miring yang dialamatkan pada dirinya, Ustadz Soulmate yang kemarin baru tiba di Bandara Soekarno-Hatta usai menjalani aktivitas dakwahnya di negeri Taiwan, justru tak sabar menanti kepulangannya untuk bertemu dengan istri serta putra pertamanya Sultan Mahmud Kushairi. Maka seperti inilah Ustadz Soulmate yang bergegas dari bandara menuju kediamannya di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat untuk menumpahkan rasa rindunya kepada sang buah hati. Alhamdulillah, baru saja hari ini saya mendarat dari Taipei, Taiwan. Setelah perjalanan 3 hari 2 malam di sana, tentunya dalam rangka dakwah bersama dengan sahabat-sahabat yang mereka mencari rizki di Taiwan. Alhamdulillah, pergi selamat, kembali selamat, sehat walafiat. Pinter. Anak ayah pinter. Kangen ya, nggak ketemu. Tapi ayah juga iya, kangen tahu. Emangnya kamu doang yang kangen. Ayah juga kangen. Pinter benar. Iya. Tell me when did we become so cold and empty inside? Lost the way a long time ago. Did we really turn that blind? Ya, meski hanya pergi 3 hari meninggalkan sang buah hati tercinta Sultan Mahmud Kushairi, namun waktu bagi Ustadz Soulmate terasa begitu lama. Maklum saja, ini adalah kepergian pertama Soulmate meninggalkan Sultan dalam waktu relatif lama. Sebab sebelumnya, ia tak pernah lebih dari sehari saja meninggalkan sang buah hati. Saat berada di negeri seberang, Soulmate selalu teringat pada sang anak pertamanya itu. Sepanjang 3 hari kemarin memang menjadi sesuatu yang cukup menyenangkan buat saya berada di Taiwan. Senang karena kita ketemu saudara-saudara kita yang mencari nafkah di sana. Kita ketemu dengan saudara-saudara kita yang rela berjuang, berpisah dengan anaknya, istrinya, atau suaminya, atau keluarganya, hanya untuk mencari nafkah, mengais rezeki di negeri orang. Nah, di balik kesenangan saya berjumpa dengan saudara-saudara kita di sana, ya tentu menyimpan kerinduan dengan istri dan anak saya yang ada di Indonesia. Ya, tapi alhamdulillah dengan izin Allah pergi selamat, pulang selamat, sehat, kembali kumpul lagi dengan istri dan anak tercinta. Ya, kalau orang kangen itu jangankan 3 hari, sejam itu rasanya kayak 60 menit. Emang iya.
Iya, sejam rasanya tuh lama gitu ya, perasaan lama gitu. Apalagi 3 hari nggak ketemu istri, nggak ketemu anak yang baru lahir, umurnya juga baru 20 harian. Ya tentunya rindu lah. Tapi kan apa daya, kita datang ke sana memenuhi janji, datang ke sana memang sudah direncanakan. Ya insya Allah kalau April juga berbesar hati, perjalanan saya juga enak. Iya, yang jelas kalau kangen sama Ustadz pasti aku ngajakin ngobrol si Sultan gitu kan. Ayah di mana? Ayah lagi kerja ya gitu. Jadi lumayan untuk apa ya? Supaya waktunya cepet, jalannya cepet gitu kan, aku ngobrol aja sama Sultan, jawab-jawaban sendiri gitu. Jadi lumayan melepas rindu lah sama ayahnya, karena kan Sultan agak-agak mirip dikit Gitu ya, banyakan kamu ya. Iya. Namun di tengah kebahagiaan bisa bertemu dan memeluk sang buah hati, Ustadz Somad pun mau tak mau harus meluruskan adanya kabar tak sedap yang dilansir oleh sebuah pemberitaan media lokal di Hong Kong. Jika Ustadz Somad dituding telah menaikkan tarif dakwah saat diundang oleh sebuah kelompok pengajian bernama Tarik Wujana saat akan memberikan tausiah bagi tenaga kerja Indonesia atau TKI di Hong Kong beberapa waktu lalu, tepatnya bulan Mei 2013. Kabar panas ini rupanya juga berhembus kencang di negeri seberang. Ironisnya lagi, tidak hanya meminta kenaikan honor dari 6 juta rupiah menjadi 10 juta rupiah, manajemen Somad pun dikabarkan meminta 10% dari penjualan tiket dan 50% dari infak lewat surban keliling. Somad pun dituding sebagai ustadz yang matre. Lantas benarkah pihak Somad melakukan pembatalan karena tidak deal soal permintaan tersebut? Kepada Halo Selebriti, Ustadz Somad pun meluruskan kabar tak sedap tersebut. Bulan Mei waktu itu kami berada di Hong Kong. Saat itu ada sekelompok panitia yang kepengen ngundang saya lagi. Saya bilang oke, kita balik ke Indonesia dulu, nanti kita pertimbangkan tanggalnya tanggal berapa. Kalau nggak salah dia minta bulan September. Sampai di Indonesia, tentu kita evaluasi apa yang terjadi di Hong Kong saat kemarin kita dakwah. Setelah evaluasi, di situ kita akhirnya punya kesimpulan. Yang pertama, saya mau berangkat ke Hong Kong kepada panitia nih yang rencana ngundang September, dengan catatan tidak boleh ada penarikan tiket dari setiap pengunjung yang mau datang. Itu syarat yang saya minta kepada mereka lewat sahabat saya ini. Saya bilang sampaikan kepada panitia, tidak boleh ada tiket yang dijual ketika orang mau datang dengerin ceramah terus mesti bayar. Saya bilang begitu. 2, saya tidak mau tuh ada kejadian Anda jual tiket $60 Hong Kong, pesertanya sampai 2.000 lebih. Berarti kurang lebih 140 juta. Mereka bilang, wah nggak bisa Pak Ustadz. Nggak bisa, ya sudah saya nggak mau. Lah, ketika saya nggak mau, lah kok dibilang saya membatalkan? Ini dari mana ceritanya? Meski namanya sebagai ustadz muda yang namanya cukup terkenal hingga ke mancanegara telah tercoreng, namun Ustadz Somad pun mengaku tidak akan menuntut pihak-pihak yang telah mengembuskan kabar miring tersebut. Sebagai pendakwa, ia berharap agar ladang dakwahnya tidak dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk memanfaatkannya menjadi bisnis yang hanya mencari keuntungan semata. Jujur, kalau mau bicara nuntut, kepengen, tapi saya pikir nggak usah lah. Saudara kita juga. Saya bilang sama teman-teman, biarin aja. Mereka mau memberitakan apa. Saya sih sebetulnya nggak ada urusan mereka mau beritain apa. Yang jelas, inilah saya. Ya biarlah mereka, nggak apa-apa. Tetap apapun mereka begitu kepada saya sudah maafkan.